kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku yang terkasih, sekalipun kita dapat memakai ayat ini sebagai senjata untuk menggugah hati Tuhan agar Tuhan memenuhi setiap janji firman-Nya, tetapi tidak akan berguna sama sekali jika syarat yang diminta Tuhan tidak kita penuhi. Syarat pertama adalah kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya, kehidupan kita dipenuhi dengan kuasa daripada Tuhan. Seluruh kehendak daging kita ditaklukkan di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus harus menjadi teladan di segala aspek kehidupan kita. Bahkan Galatia 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20, Rasul Paulus berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka hidup kita akan mencerminkan sifat-sifat Kristus, karakter Kristus. Syarat yang kedua adalah firman-Nya tinggal di dalam kita. Artinya, kita merenungkan firman-Nya siang malam dan berpegang teguh kepada segala perintah Tuhan. Taat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Salomo dalam Amsal 7 ayat 1 dan 2 menasihati, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, sudahkah kita hidup dalam ketaatan? Jangan menuntut Tuhan memberkati hidup kita kalau kita sendiri tidak melakukan bagian kita, yaitu memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ingatlah, asal kita taat melakukan firman Tuhan dan meneladani Kristus dalam segala hal, maka apapun yang kita perlukan, Tuhan sanggup sediakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami. Engkau tidak menginginkan seorang pun dari kami binasa. Karena itu Tuhan Yesus, Engkau mau kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu selalu tinggal di dalam kami. Biarlah dari firman Allah yang kami renungkan ini, kami dapat mengevaluasi diri kami. Kami dapat menintrospeksi hati kami. Bagaimana kami dekat dengan Tuhan? Bagaimana kedekatan kami dengan firman Allah? Apakah kami hanya membaca dan mendengarkan saja dan tidak melakukannya? Ampuni kami Tuhan. Kami mau hidup taat kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan, serta menjadikan Kristus teladan hidup kami. Biar apa yang menjadi doa kami, Tuhan Allah yang sanggup mendengarkan dan menyediakan yang kami perlukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur memuliakan nama-Mu, karena Tuhan mengajar kami, Tuhan menegur kami dengan keras, supaya kami bukan hanya menuntut supaya Tuhan memberkati kami, tapi kami juga harus punya kewajiban untuk melakukan bagian kami, yaitu tinggal di dalam Tuhan dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.